Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi, pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Alifiawati, Sumarni, Alhamdulillah, hari ini kita masuk semua. Langsung saja, berhubung ini pertemuan pertama kita. Di sini sebelum masuk pelajaran, Ibu akan memberitahukan pelajaran apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, perkembangan ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi. Nah, mendengar kata ekonomi, di sini kita sudah tidak asing lagi. Ekonomi diidentikakan dengan nama uang, bisa dengan tabungan, dan bisa dengan yang lainnya. Tapi menurut bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan. Jadi ekonomi ini adalah peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti semua. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perkembangan ilmu ekonomi. Ekonomi ini sudah ada pada zaman pertama peradaban manusia dimulai. Tentunya sudah lama, tetapi ilmu ekonomi ini diterapkan dimulai pada abad ke-18. Siapa sih yang pertama kali menemukan ilmu ekonomi ini? Yaitu Adam Smith. Dia mengemukakan ilmu ekonomi ini dalam bukunya. Adam Smith ini mendapat julukan sebagai Bapak Ekonomi Modern. Perkembangan ilmu ekonomi ini banyak yang mengemukakan tentang pendapat atau pemikirannya sendiri, seperti David Ricardo, Adam Smith, Karl Marx, dan yang lainnya. Mereka tentunya punya teori tersendiri dan pemikiran tersendiri. Pemikiran mereka tentunya berbeda-beda. Ada yang menjelaskan tentang kekayaan, ada yang menjelaskan tentang perekonomian atau pertanian, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Stirner terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori atau teori ekonomi. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Yang pertama, ada ilmu ekonomi deskriptif. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif itu? Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu yang menganalisis suatu keadaan di suatu negara atau daerah dan menghitungnya melalui tingkat grafik, angka, dan kurva. Nah, contohnya seperti sekarang, keadaan ekonomi di Indonesia. Dengan merebaknya adanya virus corona, tentunya ekonomi di Indonesia sangat sekali menurun. Nah, selanjutnya ada teori ekonomi. Membahas tentang teori, kita balik lagi ke atas. Teori, ada beberapa para ahli yang mempunyai teori atau pemikirannya masing-masing tentunya. Seperti merkantilisme, psiokrat, klasik, dan neoklasik tersebut. Teori ekonomi ini menggunakan cara analisis. Nah, analisis, observasi lapangan, dan pengumpulan data. Dari mana para ahli tersebut bisa mengetahui pemikiran dan teorinya bisa dikembangkan? Nah, ini menggunakan teori ekonomi tersebut dengan cara menganalisis, pengumpulan data, dan observasi lapangan. Dan yang ketiga, ada ilmu ekonomi terapan. Nah, di sini ilmu teori ekonomi terapan adalah sambungan dari teori ekonomi. Tentunya dengan hasil yang telah kita analisis tadi,
kita bisa menerapkannya di ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan dari ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, mikro itu khusus penelitiannya menitikberatkan terhadap individualisme seperti produsen, tenaga kerja, dan konsumen. Yang kedua ada ekonomi makro. Tentunya ekonomi makro adalah kebalikan dari ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah ilmu yang menitikberatkan kepada keseluruhan atau cakupannya lebih luas, seperti contohnya perdagangan internasional, ekspor impor ke luar negeri, dan perekonomian yang terdapat di suatu negara yang lainnya. Mungkin cukup di sini materi yang bisa Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya kalian sudah paham semua. Semoga materi hari ini bisa kalian serap dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian ya. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tugas buat minggu depan, insya Allah jika kita panjang umur dan bisa bertemu lagi, Ibu memberikan 2 tugas ya. Yang pertama, tolong kalian cari apa itu pengertian ilmu ekonomi menurut kalian masing-masing dan bagaimana sejarahnya menurut para ahli dan menurut pandangan kalian. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.